Halo semuanya, pada video kali ini kita akan masuk ke materi yang kelima, materi terakhir kita untuk semester ini. Oke, jadi untuk materi yang terakhir ini kita akan membahas mengenai akuntansi atas surat berharga. Nah, surat berharga itu sendiri apa? Kita akan membahas ada dua isinya, yaitu saham dan obligasi. Oke, surat berharga ini kalau di neraca atau di laporan posisi keuangan, posisinya ada di mana? Yaitu di sisi kiri atau bagian aktiva. Di bagian aktiva lancar, dan secara urutan, surat berharga berada di bawah kas dan setara kas. Jadi posisinya misalnya ada kas, kemudian ada piutang. Nah, si surat berharga ini berada di tengah-tengahnya. Jadi kas, surat berharga, baru piutang. Seperti itu. Oke, jadi di sini kita akan pelajari bagaimana cara untuk mencatat jika ada transaksi mengenai saham, baik itu beli, bagi dividen, jual, dan juga jika kita beli yang namanya obligasi, dapat bunga, kemudian kita jual. Jadi materi ini lebih berfokus kepada cara pencatatannya. Ya, jadi saya tidak ajarkan banyak mengenai saham, cara trading saham atau apa, itu bukan konteks dari materi kita. Ya mungkin kalian akan ketemu nanti di mungkin manajemen keuangan ataupun manajemen portofolio itu di semester atas. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Baik, jadi marketable securities atau surat berharga adalah surat berharga yang dapat dijual dalam waktu singkat. Jadi kalau zaman dulu sih pakai surat ya. Kalau zaman sekarang kita beli saham itu dari aplikasi. Nah, bila jam kita mau jual lah, kita tinggal tekan jual selama dalam waktu perdagangannya. Jadi kalau kita mau jual lah, kita pencet aja mau jual berapa lot, di harga berapa. Udah, kita tekan sell, dia otomatis terjual. Jika harganya kena di harga waktu itu. Kayak gitu. Atau harga bidnya lah. Ini kalau anak saham pasti ngerti. Oke, jadi saya ulangi lagi. Surat berharga adalah sebuah surat sebenarnya ya. Surat berharga yang dapat dijual dalam waktu singkat. Jadi tingkat likuiditasnya tinggi, cepat dicairkan, tanpa kehilangan pokok atau investasi awal. Nah, dalam laporan posisi keuangan atau di neraca, perusahaan melaporkan di sisi aktiva lancar, itu yang tadi saya sudah sampaikan, sisi aktiva lancar, ya karena liquid pertama, dan juga mudah dikonversi menjadi uang tunai. Ya liquid lah intinya. Kemudian, dalam laporan posisi keuangan yang disajikan berdasarkan tingkat likuiditas, akun surat berharga berada di bawah akun kas dan setara kas, dan sebelum akun piutang dan persediaan. Oke, jadi seperti itu. Oke, surat berharga secara sederhana. Jadi surat berharga itu apa sih? Simpelnya kita beli sebuah surat. Oke, belinya pakai duit dong pasti. Jadi kita mengeluarkan sejumlah uang, atau di sini dikatakan penempatan sejumlah dana. Ya biasanya sih kalau konsepnya investasi, yang boleh kamu tempatkan adalah dana yang lebih atau dana menganggur. Itu konsep investasi sih. Oke, pada instrumen keuangan yang dapat diperjualbelikan. Contohnya apa? Yaitu saham dan obligasi. Nah, kalau kita berinvestasi ya tujuannya apa? Ya pasti paling utama adalah mencari keuntungan. Kalau nggak untung ngapain kita investasi? Kayak gitu. Oke, keuntungannya dari mana? Kalau saham kita terima yang namanya dividen atau ya kasarnya kayak bagi hasil gitulah. Kalau obligasi kita menerima yang namanya bunga. Jadi kalau kita pinjam uang ke orang, ya biasanya kan kalau rentenir lah misalnya, orangnya pasti nanti balikin udah plus sama bunganya. Nah itulah dari obligasi. Jadi obligasi sistemnya kurang lebih kayak gitu. Si peminjam akan membalikin uangnya nanti udah plus bunganya. Jadi pokok plus bunga. Atau satu lagi, jadi selain dividen untuk saham dan bunga untuk obligasi, nah keduanya ini bisa mendapat yang namanya capital gain, yaitu kenaikan harga saat menjual kembali. Simpelnya gini, kamu beli di harga 1.000, kamu jualnya di harga 1.200. Berarti kamu untung Rp200. Kayak gitu. Oke, sifat surat berharga. Paling pertama, dia punya market. Jadi, dia punya pasarnya sendiri, bisa diperjualbelikan atau ditradingkan. Nah, kemudian kedua, kepemilikan surat berharga tidak memiliki tujuan untuk menguasai perusahaan lain. Contoh kayak saham,
kita beli saham yang paling 100 lot misalnya, 10 lot. Ya itu apa ya? Bahasanya kan kayak bukti kepemilikan. Kalau saham kan seperti itu. Jadi kalau kita beli 1 lot aja, biasa orang bilang, "Oh, kamu sudah memiliki perusahaan ini." Misalnya beli 1 lot saham Unilever. Berarti kamu sudah memiliki Unilever. Ya, betul sih. Nggak salah. Cuman ya kamu memiliki hanya sebesar ya 1 lot aja. Dibandingkan dengan jutaan lot atau puluhan juta lot yang tersebar. Kayak gitu. Yang beredar. Oke, jadi di sini untuk membeli surat berharga itu tujuannya hanya untuk berinvestasi, cari keuntungan. Bukan untuk mengakuisisi. Kalau sudah tujuannya mengakuisisi, berarti kamu beli sahamnya mungkin 25% atau 50% sahamnya, 51%. Nah, itu namanya mengakuisisi. Nah, jika seperti itu, bukan lagi kategori surat berharga. Ya, jadi udah beda. Itu kategorinya udah lebih ke arah investasi. Jadi nanti akan ada satu pos di aktiva kamu yang namanya investasi, kayak gitu. Bukan surat berharga lagi. Karena tujuannya udah menguasai perusahaan lain. Ketiga, memanfaatkan dana surplus atau dana lebih atau dana menganggur. Oke, fungsi surat berharga pertama sebagai alat pembayaran. Bisa. Jadi kita mau bayar apa? Alat pembayaran, kita mau bayar sesuatu, misalnya bayar orang pakai saham misalnya. Ya, itu mungkin aja zaman sekarang. Ya, jadi seperti itu. Alat tukar uang. Oke, lanjut. Sebagai alat untuk memindahkan hak tagih. Diperjualbelikan dengan mudah dan sederhana. Oh ya, mungkin agak kurang relate dengan zaman sekarang, karena zaman sekarang kalau saham itu semua serba online, pakai aplikasi. Kalau zaman dulu orang beli saham, saya nggak tahu sih minimal berapa lot ya, tapi mereka dapat yang namanya satu surat menyatakan kamu punya saham perusahaan apa, berapa lot kayak gitu. Nah, itulah yang bisa kamu pindah tangankan. Ya, jadi misalnya saya beli saham 100 lot saham Unilever. Saya dapat dong satu suratnya kayak sertifikat gitulah. Nah, kita dapat di kemudian hari misalnya kamu mau beli sesuatu sama temanmu misalnya. Ya udah deh, gua bayar pakai ini aja 100 lot saham Unilever, mau nggak? Kalau misalnya mau, ya udah kamu kasihkan aja sertifikatnya ke orang ini. Jadi nanti temanmu ini yang nanti misalnya dia butuh uang, dia bakal cairkan atau bakal jual saham ini ke brokernya. Kayak gitu. Itu zaman dulu sih. Kalau zaman sekarang udah serba online, saya rasa udah nggak ada yang pakai surat-suratan lagi. Kecuali perusahaan gede ya. Kayak gitu. Oke, sebagai surat yang ketiga, sebagai surat bukti hak tagih. Ya, kamu beli saham berarti kamu berhak atas perusahaan tersebut. Ya, makanya kalau misalnya kamu beli saham, perusahaannya mengadakan RUPS, kamu juga bakal dipanggil. Walaupun kamu hanya beli 1 lot aja. Karena kamu punya hak di dalamnya. Walaupun ya cuma 1 lot, 0,0 sekian persen lah misalnya. Oke, lanjut perolehan surat berharga. Jadi surat berharga itu dicatat sebesar harga perolehannya, sama kayak kemarin kita sudah pelajari di aktiva tetap. Nah, harga perolehannya terdiri dari apa aja? Pertama adalah keseluruhan harga yang ini keseluruhan harga yang dibayarkan, itu yang jadi perolehan. Nah, terdiri dari apa aja? Yaitu dari harga beli. Harga beli berarti kamu beli 100 lot misalnya, harga per lembarnya 5.000 ya, kamu kaliin 100 lot, 1 lot yang 100 lembar. Berarti 100 lot kalikan 100 lembar, kalikan dengan harga per lembarnya, yaitu 5.000. Nah, ditambah dengan fee atau komisi. Jadi setiap kali transaksi itu kita dikenakan fee atau komisi. Yang harusnya kamu bayaran 5 juta. Misalnya fee-nya berapa persen lah. 10.000 lah misalnya. Jadi kamu belinya 5 juta, kena fee 10.000, berarti perolehannya berapa? Yaitu 5 juta 10.000 rupiah. Oke, saya lanjutkan. Nah, kalau itu pada saat pembelian. Pada saat penjualan juga sama. Jadi, pada saat penjualan harus dihitung harga jual. Berarti misalnya kamu 100 slot juga ya. Berarti 100 slot kalikan 100 lembar, dikalikan dengan harga jual. Harga jual misalnya 10.000, ya udah kamu kalikan 10.000. Nah, dikurangi dengan biaya fee atau komisi. Jadi misalnya kamu jualnya 5 juta misalnya. Kamu kena fee 10.000. Kalau di saat pembelian kan tadi kita tambahin 5 juta tambah 10.000. Nah, pada saat penjualan, karena kita jual, kita kan harusnya terima uang. Tapi kita di satu sisi harus bayar fee-nya juga. Jadi yang kita terima itu lebih sedikit.
Nah, kita jualnya 5 juta, kita kena fee 10.000. Berarti yang kita berarti yang kita terima itu semakin sedikit. Yaitu sebesar 5 juta dikurangi dengan 10.000. Seperti itu. Nah, setelah itu kita bandingkan dengan harga perolehannya yang di atas ini setelah kita beli. Nah, dapatlah selisihnya. Itulah yang dinamakan capital gain atau capital loss. Untung atau rugi. Oke, surat berharga di sini kita bahas ada dua, ada saham, ya, ada obligasi. Baik, kita bahas yang saham dulu. Jadi saham secara singkat adalah sertifikat. Anggapannya sertifikat lah ya. Kalau zaman sekarang mungkin kalian sudah nggak melihat saham itu kok sertifikatnya. Ya, kalau perusahaan gede misalnya sahamnya 30%, 40% itu ada di sertifikat kan. Cuman kalau kita yang cuma beli ya receh-receh lah, 1 lot, 2 lot, 10 lot, ya nggak ada yang namanya sertifikat. Tapi secara umum lah ya, saya coba sampaikan, saham adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan. Nah, ini paling penting, ini kata kuncinya. Bukti kepemilikan. Atas apa? Atas suatu perusahaan. Oke, ini poin utamanya. Bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Dan pemegang saham memiliki hak klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan. Investasi dalam saham dimulai saat pembelian dan diakhiri saat penjualan. Nah, dalam pembelian saham, cara hitungnya gimana? Ini tadi yang sudah saya jelaskan. Oke. Jadi lembar sahamnya kali harga beli per lembarnya plus sama fee atau komisinya. Fee atau komisi nanti akan ada di soal berapa persen atau berapa duit. Nah, jadi beginilah cara menghitungnya. Oke, mungkin kalian bingung, Pak, kok ada istilah satu lot ya dari tadi ya. Jadi dalam saham kita pakainya per lembar. Tapi satu kali beli minimal beli 100 lembar saham. Atau bisa dibilang satu lot. Ya, jadi satu lot sama dengan 100 lembar saham. Nah, kalau harga, biasanya itu harga per lembar. Itu nggak pernah harga yang satu lot berapa duit, nggak pernah. Jadi harga belinya selalu per lembar. Nah, paling di bagian ini, lembar saham, kalau dikatakan 100 lembar, ya udah kamu kalikan sama harga belinya langsung. Kalau dikatakan satu lot, atau misalnya 10 lot, berarti kamu harus konversi ke dalam lembar dulu. Misalnya dikatakan 100 lot. Berarti di sini 100 lembar, kamu kalikan dengan 100. Ya, berarti hasilnya berapa? 100.000, berarti 10.000. Kayak gitu. 10.000 lembar saham. Oke, lanjut. Nah, ini kasusnya sama kayak persediaan juga. Jadi misalnya kamu beli sahamnya beberapa kali. Misalnya saham Unilever, kamu belinya ada 5 kali. Nah, pada saat kamu jual yang mana dulu? Oke, jadi bisa beberapa cara. Kamu bisa pakai metode FIFO, bisa LIFO, ya konsepnya sama kayak persediaan, sama persis. Identifikasi khusus atau average. Nah, kalau yang sekarang sering trading saham, biasanya di portofolio kamu itu sudah di-average-kan. Jadi sudah di-average-kan. Tapi kalau kamu mau hitungnya pakai cara lain, ya silakan hitung sendiri, kayak gitu. Oke, lanjut. Selain itu, pada saat penjualan saham, nah ini harus kalian hitung kayak gimana. Yang tadi saya sudah jelaskan, nah ini saya tampilkan dalam bentuk rumus. Jadi sama penjualan saham, sama dengan lembar saham kalikan harga jual per lembar. Dikurangi fee. Kalau tadi di sini ditambah dengan fee. Kalau di penjualan, sebaliknya dikurangi dengan fee. Seperti itu. Nah, setelah itu baru kamu bandingkan antara si penjualan saham, jadi angka di sini penjualan saham dibandingkan dengan harga perolehan atau dikurangi. Nah, dapatlah kamu untung atau rugi. Ya, seperti itu. Oke, ini untuk penjurnalannya. Jadi pada saat kamu beli, kamu mencatat surat berharga, strip saham bertambah di sebelah debit. Ini agak sedikit kurang rapi, formatnya bergeser. Oke, jadi bertambah di sebelah debit, kemudian sebelah kredit, kamu pasti bayar pakai uang dong. Jadi kas kita berkurang. Nah, nanti kamu bakal terima yang namanya dividen. Oke, saya rapikan sebentar. Baik, saya lanjutkan. Nah, tadi kita sudah bahas mengenai pembelian saham. Jadi saya ulangi, kalau kita beli saham, kita mendebit surat berharga,
strip saham di sebelah debit, kemudian kita kreditkan kas, karena kita belinya pakai kas. Lanjut, selain itu kita juga berhak menerima yang namanya dividen, atau secara simpel, bagi hasil. Oke? Nah, biasanya dividen dihitung dengan cara bagaimana? Jadi, kalau misalnya kamu punya saham 10 lot lah. 10 lot berarti kamu kalikan 100 lembar sama dengan 1000 lembar saham. Nah, dividen biasa dikatakan 1 lembar saham nanti bakal dapat berapa rupiah? Saya dapat 50 rupiah. Berarti 50 rupiah kamu kalikan dengan lembar saham yang kamu punya, yaitu 1000, dapatlah 50.000 rupiah. Nah, berarti kamu menjurnal. Kamu menerima kas, kan kamu terima uang nih, terima pembagian dividen. Kamu terima uang, berarti kas kamu bertambah sebelah debit, 50.000, kreditnya adalah pendapatan dividen, 50.000. Nah, pada saat penjualan saham, jadi kalau kamu jual saham, tentu kamu terima uang. Berarti kas kamu bertambah di sebelah debit, ya. Kemudian surat berharga saham kan kamu lepas nih. Kamu lepas, berarti kamu kreditkan surat berharga saham kamu. Nah, terakhir, kamu untung atau rugi. Kalau untung, berarti jurnal di sebelah kredit, laba atas penjualan surat berharga. Kalau rugi, jurnal di sebelah debit, rugi atas penjualan surat berharga. Seperti itu. Lanjut. Nah, di sini ada satu contoh soal. Jadi di sini ada PT Marvel. Dia beli 500 lembar saham, kemudian harganya, ini 500 lembar saham, saya highlight dulu. Membeli 500 lembar saham PT DC Komika dengan harga 1.550 per lembar. Fee 0,18%. Lanjut, tanggal 25, dia bagi PT DC Komika bagi dividen tunai Rp200 per lembar saham. Kemudian tanggal 31 Juli 2019, PD Marvel berarti kita menjual kembali semua saham tersebut dengan harga Rp2.050 per lembar, fee-nya 0,28%. Oke, kita diminta bikin jurnal untuk semua transaksi di atas. Berarti ada berapa transaksi? Pertama, pembelian. Kedua, itu pembagian dividen. Ketiga adalah penjualan. Berarti ada 3 transaksi. Oke. Jadi kita masuk ke transaksi pertama, yaitu transaksi pembelian. Jadi di sini beli tanggal 27 Januari. Oke, nanti kita beli berapa lembar? Yaitu 500 lembar, harganya 1.550. Berarti 500 kalikan 1.550, dapatlah Rp775.000. Dikenakan fee 0,18%, 0,18. Berarti fee-nya 0,18%, kamu kalikan dengan 775. Dapatlah Rp1.395. Berarti total yang harus kamu bayar yaitu Rp776.395. Itulah menjadi perolehannya kita. Oke, berarti kita jurnal surat berharga saham sebelah debit pada kas sebelah kredit dengan nominal 776.395. Lanjut, tanggal 25 Mei kita terima dividen. 25 Mei kita terima dividennya Rp200 per lembar. Kita punya 500 lembar. Berarti Rp200 dikalikan dengan 500 lembar yang kita punya sama dengan 100.000 yang akan kita dapatkan. Berarti jurnalnya kas pada pendapatan dividen 100.000. Lanjut. Tanggal 31. Tanggal 31 kita jual semuanya di harga Rp2.050. Fee-nya 0,28%. Oke, berarti penjualannya 500 lembar kalikan Rp2.550. Dapatlah Rp1.025.000. Kemudian fee-nya, fee jualnya 0,28% dikalikan dari Rp1.025.000. Dapatlah Rp2.870. Kita kurangi. Ingat ya, kalau kalian tambah, salah cara hitungnya. Kenapa? Karena kalau kita jual, berarti kita terima uang. Tapi di satu sisi, kita harus bayar komisinya. Berarti nanti uang yang kita terima itu sudah dipotong dengan komisi yang harus kita bayarkan. Oke, jadi kita terimanya itu bersih, terima netonya. Yaitu sebesar berapa? 1022, 130.
Oke, itu dari sisi penjualan. Nah, kita hitung laba atau ruginya, untung ruginya. Sebelumnya kita belinya berapa? Yaitu 776.395. Nanti 776.395 kita kurangi. Nah, positif hasilnya. Berarti kita untung nih. Dapatlah 245.735 itu keuntungannya. Kita jurnal, sebelah debit kita menerima yang namanya kas 1022.130 dari total yang kita jual tadi. Kemudian sisi kredit kita mengkreditkan surat berharga saham. Itu dari angka yang sebelumnya kita beli. Oke. Selisihnya berarti itu laba. Nah, karena laba kita jurnal di sebelah kredit. Oke. Berarti 245 ini kita jurnal di sebelah kredit. Oke. Untuk saham selesai. Kita masuk untuk materi obligasi. Nah, untuk obligasi itu apa sih? Jadi simpelnya kalau kita beli saham, jadi saham sama obligasi itu sama-sama surat berharga. Oke, dari sisi si pembeli. Dari sisi si penerbit, kalau penerbit ini menerbitkan saham, berarti saham itu akan dicatat kemana? Yaitu ke bagian ekuitas. Oke, kalau misalnya dia menerbitkan obligasi, nah obligasi ini akan dicatat di bagian mana? Yaitu di bagian liabilitas. Biasanya liabilitas jangka panjang. Oke, jadi perbedaannya terletak di sana. Kalau saham itu bukti kepemilikan. Kalau obligasi biasa disebut dengan surat utang. Ya simpelnya kita pinjemin duit kita ke orang, ke perusahaan. Cuman ya ada suratnya, kayak gitu aja. Dari segi kasarnya kayak gitu ya. Cuman dari segi keamanan ya pasti lebih aman harusnya. Tapi ya apapun itu punya resikonya masing-masing. Oke, jadi obligasi itu apa? Obligasi adalah surat utang. Atau bisa kita bilang surat berharga atau sertifikat yang berisi perjanjian antara perusahaan emiten sebagai peminjam dana. Perusahaan emiten, perusahaan biasa. Sebagai peminjam dana dengan investor sebagai pemberi dana. Sekali lagi, obligasi zaman sekarang sudah lebih gampang. Bisa dibeli lewat aplikasi. Kalau zaman dulu kita harus ke bank untuk beli obligasinya. Jadi pemerintah biasa kerjasama sama bank untuk menerbitkan obligasi dan menghimpun dana ya lewat bank kayak gitu. Penerbit obligasi atau yang si peminjam wajib membayarkan bunga secara rutin. Jadi kita dapat keuntungan dari bunga serta melunasi pokok pinjamannya saat jatuh tempo. Kalau dia pinjamnya 2 tahun, berarti ya akhir tahun kedua dia harus lunasi untuk pokoknya. Kalau untuk bunga, biasa dibayarkan setiap 6 bulan sekali. Oke, lanjut. Jadi, obligasi ada beberapa, ada yang punya corporate atau perusahaan, ada yang punya government atau punya pemerintah, ataupun retail. Jadi, retail adalah obligasi yang diperjualbelikan dalam satuan nilai nominal yang kecil. Bisa corporate bonds atau government bonds. Tapi nominalnya lebih kecil. Oke, karakteristik obligasi. Dia punya, ada 4. Pertama, dia punya namanya nilai nominal. Atau nilai paling dasarnya. Kalau dia punya nilai dasar 10 juta misalnya. Saat kita beli, kita bayar 10 juta. Saat kita jual, kita juga, bukan jual ya, pada saat jatuh tempo, si peminjam juga balikin kita sebesar 10 juta. Jadi itulah nilai nominalnya atau nilai pokoknya. Kalau nilai nominal 10 juta, berarti saat beli kamu keluarin uang 10 juta. Saat beli sama tangan pertamanya ya, sama pas pertama kali obligasi ini diterbitkan. 10 juta pada saat kamu jatuh tempo, si peminjam bakal balikin kita juga sebesar 10 juta. Pak, jadi keuntungannya apa? Keuntungannya dari segi kupon atau bunga. Jadi kalau dikatakan kupon ya kupon sama dengan bunga. Jadi ada yang namanya bunga, kemudian istilahnya ada yang jatuh tempo, berarti kapan si peminjam harus balikin kita pokok pinjamannya. Kemudian penerbit atau emiten. Oke, lanjut. Nah, di sini ada beberapa istilah. Kalau misalnya dikatakan harganya at par. Jadi nilai obligasi ini atau harga obligasinya at par. Par artinya nilai pari atau sebesar nilai nominal. Jadi, misalnya obligasi dengan nilai nominal atau nilai pari 50 juta dijual pada harga 100% atau dijual at par. Berarti 50 juta dijual at par ya tetap 50 juta. Ya. Kalau misalnya dijual at premium,
Misalnya dikatakan di sini obligasinya punya nominal 50 juta. Dijual dengan harga 102% atau dijual at premium 2%. Kalau at premium 2%, berarti harga jualnya atau apa ya? Ya harga jualnya lah. Ada kenaikan sebesar 2% dari nilai nominal. Berarti 102% dikalikan dengan nominalnya 50 juta. Oke, dapatlah 51 juta. Oke. Berikutnya dijual at discount. Misalnya dijual di sini kan dikatakan 98%. Kalau misalnya disoalkan mungkin obligasi punya nilai nominal 50 juta. Dijual at discount 2%. Berarti lebih murah 2% atau lebih rendah 2%. Maka kita harus kalikan 98% dikalikan dengan nominal, dapatlah 49 juta. Inilah harga jualnya. Oke, cara pencatatannya. Nah, saat kamu beli obligasi ya sama kayak yang saham tadi, berarti surat berharga obligasi sebelah debit, pada kas sebelah kredit. Nah, berikutnya, jadi pada saat kita beli, jadi asumsinya kita belinya bukan sama tangan pertama ya. Jadi kita belinya ini antar investor ya. Jadi antar investor kita jual beli. Nah, pada saat setiap kali pembelian kamu harus menghitung ada nggak bunga berjalan. Oke, kalau misalnya ada bunga berjalan, kamu jurnalnya bagaimana? Bunga berjalan maksudnya gini, misalnya setiap satu obligasi ya, dia punya kupon itu dijual, kupon ini berarti kan bunganya dibayarkan 1 tahun 2 kali. Setiap tanggal 1 Maret, berarti Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Oke, setiap tanggal 1 Maret dan 1 Agustus. Ingat ya, 1 Maret dan 1 Agustus. Oke, kamu beli obligasi ini di tanggal 1 Mei. Tadi bunganya itu setiap 1 Maret sama 1 Agustus. Nah, kamu belinya itu di tanggal 1 Mei. Oke, saat kamu beli, kamu harus bayar nih ke orang ini. Kamu bayarnya apa aja? Pertama, kamu bayar si obligasinya. Kedua, kamu bayar bunga berjalannya. Jadi bunga berjalan itu dihitung dari tanggal pembelian dikurangi dengan tanggal terakhir pembayaran bunga. Kalau misalnya 1 Mei, berarti kan terakhir pembayaran bunga itu di 1 Maret. Berarti dari 1 Maret sampai tanggal kamu beli, yaitu 1 Mei, ada 2 bulan. Nah, berarti ada 2 bulan bunga yang harus kamu hitung dan kamu bayarkan ke si orang ini. Oke, berarti cara jurnalnya gimana? Kalau misalnya kamu pakai metode neraca, kamu jurnalnya itu piutang bunga pada kas. Kalau pakai metode laba rugi, kamu mendebit pendapatan bunga pada kas. Nah, saat nanti tanggal 1 Agustus berarti. 1 Agustus, si pemilik obligasi bayar bunga kita, nah kita bakal menjurnalnya seperti ini. Kalau neraca, metode neraca berarti kas sebelah debit, kreditnya ada 2, yaitu piutang bunga dan pendapatan bunga. Piutang bunga itu dapat dari angka yang di atas ini. Kalau laba rugi, langsung aja kas pada pendapatan bunga. Oke, lebih jelas mungkin nanti di contoh soal aja. Nah, saat penjualan gimana? Saat penjualan sama kayak yang saham. Kalau rugi, ya kamu mendebit penjualan sebelah debit untuk ruginya dan mengkredit. Jika untung, kamu mengkredit laba atas penjualan surat berharganya. Kayak gitu. Sisanya sama, debitnya ada kas, kreditnya ada surat berharga strip obligasi, kayak gitu. Nah, di sini ada contoh soalnya. Jadi tanggal 31 Juli, perusahaan membeli 100 lembar obligasi. 31 Juli, 100 lembar obligasi, nominalnya 2 juta per lembar. Berarti nanti mau dikalikan 100 lembar. Kuponnya 10%, tanggal pembagian kupon setiap 1 Maret dan 1 September. Dikenakan biaya materai 10.000 pada saat penjualannya. Pada saat pembelian. Lanjut, tanggal 1 Desember, perusahaan lagi butuh uang, maka obligasinya dijual at discount 2%. Dikenakan biaya materai 10.000 juga. Oke, kita hitung keseluruhannya. Pertama, tanggal 31 Juli ada pembelian obligasi. 100 lembar harganya 2 juta. Berarti 100 lembar pembelian
kalikan 2 juta, dapatlah 200 juta, dikenakan materai, dikenakan materai tadi 10.000. Ditambah 10.000, berarti yang kita bayarkan 200 juta, 10.000 rupiah. Kita jurnal surat berharga obligasi pada kas 200 juta, 10.000 rupiah. Nah, selain kita bayar obligasinya, kita juga harus bayar bunga berjalannya. Hitungnya dari mana? Kita lihat. Kita beli kan tanggal 31 Juli. Nah, sebelum 31 Juli, terakhir itu kapan perusahaan membayarkan bunganya? Atau si penerbit obligasi membayarkan bunganya. Di sini dikatakan tanggal kupon setiap 1 Maret dan 1 September. Berarti kalau sebelum Juli, paling dekat adalah 1 Maret. Jadi sebelum 31 Juli ya berarti 1 Maret. Nah, berarti kita harus membayar ke orang ini bunga dari tanggal 1 Maret hingga 31 Juli. Berarti 1 Maret sampai 31 Juli. Berarti bunga berapa bulan? Maret, April, Mei, Juni, Juli. Ada 5 bulan. Berarti 5 bulan kalikan dengan nilai nominalnya, kalikan dengan bunganya, yaitu 10%, dibagi 12 bulan. Dapatlah 8 juta, 333. Nah, kita bayar bunganya. Kalau metode neraca, berarti kita mendebit piutang bunga pada kas. Kalau misalnya metode laba rugi gimana? Berarti pendapatan bunga pada kas. Lanjut. Oke. Jadi 31 Juli kita beli, kita jual 31 Desember. Nah, di tengah-tengah itu kita lihat ada terima bunga nggak? Oh, ada nih ternyata nih. Dia pembagian kuponnya 1 Maret dan 1 September. Juli ke Desember ada melewati September. Berarti kita harus hitung bunga yang kita terima. Oke, berarti September kita hitung bunga 6 bulan. Dari 1 Maret sampai 1 September. Berarti 6 bulan dikalikan 200 juta kali bunganya 10% bagi 12 bulan. Dapatlah 10 juta rupiah. Nah, kita jurnal, kita terima 10 juta sebelah debit kas. Kita kreditnya apa? Nah, sebelumnya kita sudah menjurnal piutang bunga. Berarti kita kreditkan si piutang bunga dulu. 833, 333. Sisanya baru kita jurnal ke pendapatan bunga obligasi. 1666667. Oke, lanjut pada saat penjualan obligasi. Nah, kita menjual obligasinya itu at diskon 2%. Berarti 100 lembar kalikan 2 juta kalikan 98%. Untuk contoh ini tidak ada di modul ya kalau nggak salah saya. Jadi contoh ini baru saya tambahin di sini. Nah, silakan kalian tambahin sendiri di modul. Kalian cara coret, kalian catat kembali lah untuk contoh soalnya agar kedepannya lebih mudah untuk dipelajari. Oke, balik lagi. Berarti dapatlah 196 juta. Nah, kena biaya materai 10.000. Berarti kita kurangi dengan materai. Bukan ditambah ya, tapi dikurangi. Karena ini penjualan. Berarti dapatlah 195,990. Nah, kita kurangi dengan perolehan kita. Perolehan kita sebelumnya adalah 200 juta 10.000 rupiah. Berarti 200 juta 10.000 rupiah dikurangi. Nah, ternyata kita rugi nih. Rugi 4 juta 20.000 rupiah. Kita jurnal, berarti kasnya 195,990 sebelah debit. Kemudian surat berharga obligasinya 200 juta 10.000 rupiah sebelah kredit. Dan karena rugi, kita jurnal rugi di sebelah debit. Rugi atas penjualan surat berharga 4 juta 20.000 rupiah. Nah, karena pada saat kita beli, kita bayar bunga ke orang yang lain, maka pada saat jual, kita juga terima bunga dari orang lain. Bunga dari bunga bulan apa aja? Nah, terakhir kita dapat bunga itu sampai bulan apa? Yaitu sampai bulan September. Jadi 1 September kita dapat bunganya. Oke, kita jual di sini 31 Desember. Berarti dari 1 September sampai 31 Desember berarti kita berhak mendapatkan bunga dong. Ya. Jadi 1 September sampai 31 Desember kita berhak mendapatkan bunga. Oke, namun udah terlanjur nih kita jual nih. Kalau enggak kan kita harus nunggu sampai tanggal 1 Maret baru dapat bunga dari perusahaan. Oke, karena kita butuh uang, maka kita jual ke orang lain.
Nah, pada saat kita jual ke orang lain, kita berhak mendapat pembayaran bunga dari 1 Maret sampai 31 Desember. Dari tanggal terakhir pembayaran bunga sebelum kamu jual, sampai dengan tanggal penjualan. Berarti September, Oktober, November, Desember ada 4 bulan. Berarti 4 bulan, kalikan 200 juta, kalikan 10% bagi 12 bulan. Dapatlah 6666667. Kita jurnal kas pada pendapatan bunga obligasi. Oke, 6666667. Seperti itu. Oke, jadi materinya sudah selesai. Jadi silakan kalian pelajari dulu, kalian pahami cara perhitungannya, alur perhitungannya. Jika ada yang kalian kurang jelas, silakan kalian tanyakan. Saya sangat open, kalian mau tanya apapun silakan. Bahkan kalau kalian merasa, Pak, kita perlu satu pertemuan untuk Google Meet deh, saya mau bahas langsung, atau saya mau tanya langsung ke Bapak. Karena kalau via chat agak susah. Boleh kalian coba ajukan, jika terkumpul beberapa orang, ya kita coba bahas lewat Google Meet. Jika kalian perlukan, jika merasa udah ngerti, ya udahlah, nggak apa-apa. Kan masing-masing orang punya preferensinya masing-masing. Oke, jadi silakan kalian kerjakan untuk exercise yang ke-9, soal 51, 52, dan 53. Dikumpulkan pada pertemuan berikutnya, nanti lebih rinci jamnya apakah sebelum pertemuan dimulai atau setengah jam setelah pertemuan dimulai, akan saya infokan di Google Classroom. Oke, intinya dikumpulkan pada pertemuan berikutnya, yaitu hari Kamis depan. Karena hari Selasa kita libur, yang berarti Kamis depan dikumpulkan. Oke, silakan dikerjakan. Jika ada kendala, ada yang kurang ngerti, silakan kalian tanyakan. Oke, saya akhiri video ini sampai di sini. Terima kasih.